Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam pertemuan 10 hari berdoa hari yang kedua gereja SDA Manggatal. Jadi untuk memulakan acara kita pada pagi ini, kita akan mengambil lagu LPMI 56 dan seterusnya LPMI 139.
Sebelum kita meneruskan acara, saya suka untuk kita berdoa bersama dahulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di syurga, panjat syukur, terima kasih ya Tuhan, karena di atas pimpinan-Mu lah kami pada pagi ini telah diberkati dengan kesehatan, dan sudah tentu ya Tuhan dengan peralatan juga Engkau telah memberkati. Begitu juga ya Tuhan dengan para pelayar yang telah mengikuti siaran rancangan 10 hari berdoa ini. Engkau juga memberkati satu persatu daripada antara mereka agar diberi kesehatan, dan sudah tentu ya Tuhan akan menyempurnakan satu kesehatan yang membawa kepada tugas di dalam pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dalam doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dan seterusnya kita akan mendengar khotbah kanak-kanak yang akan disampaikan oleh Reo Isaac Chai Anthony yang bertajuk Dedikasi dan Peringatan. Dapat bergabung dengan Anda semua dalam acara 10 hari berdoa yang pertama, kembali ke mezbah. Hari ini merupakan hari kedua dan giliran saya untuk mengkongsikan firman Tuhan. Tajuk perkongsian hari ini ialah dedikasi dan peringatan. Dengan kunci utama Tuhan mampu kita ingat. Saya mulakan dengan bacaan firman Tuhan yang berbunyi, maka Abraham membangunkan di sana sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 12 ayat 7. Mezbah selalunya mewakili tempat untuk dedikasi dan tempat peringatan. Ia merupakan satu simbol hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan menjadi bapa untuk anak-anak damai dan bahwa Dia akan memuliakan Tuhan Kanaan kepada keturunannya. Untuk memuliakan dan menyembah Tuhan, Abraham membangunkan satu mezbah. Janji dan tindakan penyembahan ini telah diturunkan kepada anak lelaki Abraham, Ishak, dan juga kepada cucunya Yakub melalui teladan mereka. Bangsa Israel membangunkan mezbah untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Kita juga diingatkan untuk menyembah dan berbicara dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di syurga, terima kasih di atas segala perkara yang Engkau lakukan untuk kami. Kami mampu memuliakan, memuji, dan menyembah Engkau. Tolong kami untuk mengingati kasih dan kebaikan-Mu dan mulai dari sekarang untuk menyembah Engkau setiap hari. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan seterusnya juga kita akan mendengar lagu tema yang istimewa yang bertajuk Thy Will Be Done. Jesus in Galilee.
seeking the Master to learn at His feet. How kind His teachings, how gentle His voice, and in His words every heart may rejoice. For blessed, He said, are the humble and meek, all they who mourn, who come unto me, for they shall find comfort and peace. I come to Him like the multitude. My spirit renewed, trusting His words, led by His light, knowing His law will lead me to life. I come as they came, with faith in His name. I come to Him. They saw the healer, they brought their lame, blind and infirm, they're afflicted and maimed. They cried to Jesus in sorrow and loss, Thou Son of David, have mercy on us. They reached out to Him in their suffering and grief. Trusting His power, they sought Him in faith, and thus they were healed by His grace. I come to Him like the blind and lame, seeking His mercy to quiet my pain. For as He blessed His children of old, trust in His power to succor my soul. I come as they came, with faith in His name. I come to Him. I come as they came, with faith in His name. I come to Seterusnya kita akan mempersilakan Elder Florida Sangau untuk memberi pelajaran yang bertajuk penyucian penyerahan. Tetapi sebelum itu kita akan mendengar dahulu lagu tema yang akan disampaikan oleh pelayanan wanita, Ku Akan Pergi. Ku jawab bukan.
Selamat pagi dan selamat bergabung dalam program 10 hari berdoa Gereja SDA Menggatal. Selamat pagi, salam sejahtera di mana saja Anda berada, terutama yang berada dalam YouTube. Hari ini kita berada dalam hari kedua pada program kita. Tema pelajaran pada kali ini adalah kembali ke mezbah, suatu tempat untuk mengingat. Tajuk pelajaran pada pagi ini adalah penyucian dan peringatan. Ayat kunci kita terdapat dalam Kejadian 12 ayat 7. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mari kita lihat kepada pelajaran kita pada pagi ini. Penyucian dan peringatan. Dalam Alkitab, mezbah selalu mewakili tempat pengudusan dan peringatan. Mereka adalah simbol lahiriah dari hubungan pribadi seseorang dengan Allah, pengakuan dan penyembahan seseorang akan Allah yang benar dan hidup. Mezbah sering dibangun untuk memperingati perjumpaan dengan Allah yang berdampak besar pada kehidupan seseorang. Ketika Allah melakukan sesuatu yang supernormal ataupun supernatural ataupun sesuatu yang spesial, penerima kuasa Allah seringkali tidak ingin melupakannya. Sehingga mereka membangun sebuah mezbah, tempat untuk mengingat di tempat di mana mereka telah melihat Allah bekerja. Ketika Allah memberitahu Abram dalam Kejadian 12 ayat 7 bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya, Abram membangun sebuah mezbah di sana kerana pertemuannya dengan Allah adalah supernormal. Pada saat itulah Allah berjanji untuk melampaui segala sesuatu yang normal dalam kehidupan Abram dan menjadikan suatu umat yang besar dan perkasa dari benihnya. Ketika Ishak sedang mengembara di gurun, gerar dan melawan penduduk di tempat untuk mendapatkan air sumur, Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berkata, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu kerana Abraham, hambaku itu." Begitulah dalam Kejadian 26 ayat 24. Ishak memperingati pertemuan ilahi dengan membangun sebuah mezbah di tempat itu kerana pertemuannya dengan Allah adalah supernatural. Allah telah menerobos ke dalam hidup Ishak untuk menegaskan bahawa janjinya kepada ayah Ishak sekarang menjadi janji Ishak juga. Putra Ishak, Yakub, melakukan perjalanan ke tempat yang disebut sebagai Betel, juga terdapat dalam Kejadian 35 ayat 3. Dan membangun sebuah mezbah untuk menghormati Allah yang telah menampakkan dirinya kepadanya selama pelariannya dari Esau. Karena pertemuan dengan Allah itu sangat istimewa, Yakub membangun sebuah mezbah di sana. Gideon yang ketakutan terkejut ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam damai dan memanggilnya untuk memimpin bangsa menuju kemenangan. Gideon sangat tersentuh sehingga dia membangun sebuah mezbah di tempat itu dan menyebutnya Yahweh Shalom, artinya Tuhan adalah damai. Juga terdapat dalam Hakim 6 ayat 24. Karena perjumpaannya dengan Allah sangat damai. Sementara banyak orang melihat tindakan Allah yang luar biasa dalam hidup mereka
hanya sebagai momen kebetulan atau kebetulan. Yang lain mengakui pergerakan Allah dan melakukan semua dengan kekuatan mereka untuk tidak pernah melupakan apa yang telah Dia lakukan. Dan ada manfaat tambahan untuk supaya mereka sepanjang perjalanan hidup mengembara masa yang akan datang akan diberkati oleh mezbah yang didirikan oleh orang yang percaya. Ellen White mencatat, Abraham memberi kita teladan yang layak. Hidupnya adalah doa. Dimanapun ia mendirikan kemahnya, dekat di sampingnya didirikan mezbahnya. Memanggil semua orang di dalam perkemahannya dan mempersembahkan korban pagi dan petang. Ketika kemahnya dibongkar, mezbah itu tetap ada. Pengembara Kanaan menerima instruksi ataupun arahan daripada Abraham. Dimanapun salah satu dari mereka datang ke mezbah itu, dia di sana menyembah Allah yang hidup. Berkat surgawi apa yang ingin Anda ingat pada masa hadapan? Ini adalah sebuah pertanyaan. Dan mezbah Tuhan, apa yang akan Anda bangun hari ini? Mari berbicara dengan Allah kita. Semoga kita juga mendirikan mezbah bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini dengan tajuk penyucian dan peringatan. Selamat pagi dan semoga Anda diberkati. Baiklah, saya akan memimpin Anda sekalian untuk berdoa penutup. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Mulia. Terima kasih kerana berkat Engkau berikan kepada kami sebentar tadi. Terima kasih kerana pelajaran-Mu yang mengingatkan tentang mezbah yang peringati tentang kehadiran-Mu di kalangan kami ya Bapa. Kami mohon agar Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami juga memperingati mezbah yang telah dibangunkan dan juga kami berupaya untuk membina mezbah kami sebagai tanda peringatan antara kami dengan Engkau, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu sentiasa memimpin kami dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini biarlah kami serahkan kehidupan kami tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar, mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih di atas pelajaran yang disampaikan oleh Elder Florida Sangal tadi. Dan sampai di sini saja 10 hari berdoa, hari yang kedua pada pagi ini, sampai kita akan berjumpa lagi dengan topik lain pula pada esok pagi. Tuhan memberkati.